Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ayyuhal ikhwanul kiram, akhwat wal ikhwan yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan yaitu kajian rutin online kita membahas kitab Syarah Hilyah Thalibul Ilmi, yaitu kita masih bersama guru kita Al-Ustadz Irfan bin Usman Hafizallah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah Ta'ala kita akan membahas sebuah tema, yaitu kehormatan besar untuk menjadi rendah hati. Kehormatan besar untuk menjadi rendah hati. Seperti biasanya, kajian kita akan terbagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi materi yang akan disampaikan oleh guru kita, dan yang kedua yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dan teman-teman nanti jika ingin diskusi tanya jawab bisa bertanya langsung kepada guru kita, atau pertanyaannya bisa ditulis di kolom chat di Zoom, atau bagi teman-teman yang di Instagram atau media sosial lainnya bisa ditulis juga di kolom chatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Al-Ustadz Irfan bin Usman Hafizullah Ta'ala, kami persilakan, tafadhal mashkura. Na'am, jazakumullah khairan Al-Akh Firdaus yang telah membuka dari pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat, taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa kita gunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka mempelajari agamanya, dan dalam rangka senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teman-teman sekalian dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dari nasihat-nasihat para ulama kita, nasihat dari Allah, nasihat dari Nabi, bahwasanya akan datang hari di mana la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak ada berguna lagi harta kita, atau kita punya keturunan, kita punya keluarga, tidak akan berguna lagi. Maka daripada itu, yang berguna bagi kita adalah amal soleh, dan yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah termasuk di antara amal soleh, termasuk di antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di antara mendekatkan diri kepada Allah. Maka daripada itu, marilah kita tanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan fokuskan, seriuskan dari ibadah yang sedang kita lakukan ini, sebagaimana yang sering kita ulang-ulang bahwa tak kalah seorang menuntut ilmu, sejatinya dia sedang berjalan di atas jalan ibadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, dimanapun berada, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana kita berada di hari yang mulia, hari yang mubarakah, hari Yaumul Jum'ah, hari yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk banyak bersolawat kepada beliau. Maka daripada itu jangan lupa dan jangan bermalas-malasan untuk kita senantiasa menyampaikan salawat dan salam kita kepada beliau SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan kita masuk kepada poin yang kelima. Kita masuk ke poin yang kelima dari pembahasan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kita telah melewati dari 4 adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang pertama telah kita sebutkan bahwa seorang penuntut ilmu, kata Syekh Bakar di sini rahimahullah, dia harus meyakini dan memahami bahwasanya ilmu itu al-ilmu ibadah. Ilmu itu adalah ibadah. Belajar agama itu ibadah kepada Allah. Dan kita sering ulang-ulang, maka ibadah harus dibangun atas dasar ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua dari pertemuan yang kita bahas, seorang yang belajar atau menuntut ilmu, dia juga harus berjalan di atas metode yang terbaik. Metode yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam perintahkan, yaitu metode para salafus saleh. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian poin yang ketiga yaitu mulazamatul khasyatillah, mengistiqomahkan, melazimkan, mengharuskan ada rasa takutnya kepada Allah. Dan poin yang keempat adalah dawamul muraqabah, dia mendarah dagingkan dari rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan ini kita akan lanjut ke poin kelima, dan insyaallah taala kita akan mulai membaca dari matan kitab ini yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala, dan insyaallah taala akan dibimbing langsung oleh moderator kita Al-Akh Firdaus Harahap hafizahullah. Maka saya persilakan kepada beliau untuk memulai materi kita. Fal yatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu ma'ali Syekh Bakar bin Abdullah bin Abu Zaid rahimahullah ta'ala al-khamis, khafdul janahi wa nabdul khuyala'i wal kibriya. Tahalla bi adabin nafsi minal afafi wal hilmi was sabri wat tawadu'i lil haqqi was sukuni at-ta'ir minal waqari war razana wa khafdil janahi mutahammilan dhullat ta'allumi li'izzatil ilmi dhalilan lil haqqi. Ya, jazakumullah khairan Al-Akh Firdaus yang telah mulai materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memulai dengan poin kelima dari adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, yaitu kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, khafdul janahi wa nabdhul khuyala'i wal kibriyai. Khafdul janahi wa nabdhul khuyala'i wal kibriyai. Adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri yang kelima adalah seorang penuntut ilmu harus rendah hati dan harus menghilangkan damara nabdul khuyala. Dia hancurkan dari sikap sombong, takabur, ataupun angkuh, wal kibriya. Seorang penuntut ilmu harus khafdul janahi, rendah hati, wa nabdul khuyala'i wal kibriyai. Dia harus rendah hati, dia harus hilangkan sikap sombong, sikap takabur, sikap angkuh, dan teman-temannya. Ini poin kelima, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala menjelaskan dari poin kelima ini,
Kata beliau, tahalla bi adabin nafsi. Hendaknya penuntut ilmu dia menghiasi dirinya dengan adab-adab yang berkaitan masalah jiwa atau hati. Di antaranya adalah minal afafi, seperti kehormatan. Seorang penuntut ilmu harus punya kehormatan. Wal hilmi, dan juga punya sikap yang santun, bijaksana. Was sabri, dia juga harus sabar. Wat tawadhu'i lil haqqi, dan dia juga harus rendah hati terhadap kebenaran. Was sukunit ta'iri, dan dia juga harus tenang, kalem. Kemudian dia juga harus, kata Syekh Bakar rahimahullahu ta'ala, minal waqari war razanati, dia harus tenang, berwibawa, dan bisa menahan dari segala macam kesusahan ataupun derita. Ya, mutahammilan dzullat ta'allumi li'izzatil ilmi dzalilan lil haqqi. Dia harus menahan susah payahnya belajar, susah payahnya menuntut ilmu, dan bagaimana dia harus merendahkan dirinya di hadapan kebenaran. Teman-teman, semoga Allah muliakan, azani Allah wa ayyakum. Ini pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala tentang bagaimana seorang penuntut ilmu harus rendah hati. Dan poin di sini banyak sekali. Seorang penuntut ilmu harus afaf, harus mempunyai iffah. Dan jika kita telusuri dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ya, tak kala beliau menyampaikan bahwasanya seorang penuntut ilmu, ya, an yakuna inda talibil ilmi iffatun amma fi aidin nas. Seorang penuntut ilmu itu harus punya sikap iffah, sama sebagaimana dikatakan Syekh Bakar, harus ada afaf, rasa menahan diri. Jangan sampai diri itu kayak gak ada kehormatan, ya. Tapi seorang penuntut ilmu harus mempunyai kehormatan terhadap dirinya. An yakuna inda talibil ilmi iffatun amma fi aidin nas, terhadap apa-apa yang ada di sisi orang lain atau di sisi manusia. Ya. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa iffatun anil nazaril muharrami. Seorang penuntut ilmu juga harus punya kehormatan, punya kewibawaan dari melihat sesuatu yang tidak dibenarkan atau sesuatu yang diharamkan. Maka sungguh tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu matanya jelalatan, gitu loh. Matanya mudah melihat ke sana dan kemari. Dan kemudian juga seorang penuntut ilmu, dia harus, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa hilmun la yu'ajilu bil uqubati idza asaa ilaihi ahadun. Dia juga harus punya sikap yang bijak, punya sikap yang santun, sabar tak kala ada orang lain yang berbuat buruk kepadanya. Ini gak ringan, teman-teman sekalian. Makanya mengemban amanah ilmu ini berat. Anda harus punya kehormatan, punya kebijaksanaan, punya kesantunan, dan Anda kalau dapat uqubah idza asa ilaihi ahad, punya dapat sesuatu yang enggak mengenakan dari orang lain, Anda harus sabar. Anda harus santun, wa sabrun ala ma yahsulu lahu minal adza imma yasma'uhu. Dengerin hal-hal yang mungkin bawa perasaan kita enggak enak. Benar, kita manusia, teman-teman. Saya manusia juga. Teman-teman manusia juga. Ya, yang menyimak kajian ini, yang menyampaikan kajian ini adalah semuanya manusia. Manusia yang punya perasaan, yang punya kesabaran. Tapi sungguh seorang penuntut ilmu itu nggak bisa menjadikan di dalam dirinya kehabisan saya udah habis, Ustadz. Ini bukan seorang penuntut ilmu. Ketika dia masih pakai perkataan tersebut, kesabaran saya sudah habis, Ustaz. Enggak. Seorang penuntut ilmu harus sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Ya. Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian itu datang, gitu loh, teman-teman. Kita diganggu orang, dicerca orang, terus ada penglihatan yang mungkin menarik
penglihatan kita terlepas dari posisinya seorang ikhwan ataupun akhwat, maka pandangan tersebut akan ada yang menarik, ada daya tarik gitu loh. Ya, karena syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda anak cucu Adam. Nah, kemudian teman-teman, semoga Allah muliakan azanillahu ayyakum, seorang penuntut ilmu harus punya kehormatan, punya kebijaksanaan, punya kesabaran, punya kesantunan, dan punya kesabaran yang luar biasa tak pada pergangguan dari manusia, dari teman-temannya, dari orang-orang seluruhnya, imma min ammatin nas wa imma min aqranihi, ya dari orang-orang terdekatnya dan dari seluruh manusia, maka dia harus bersabar, wa imma min muallimihi, dan bisa jadi juga kata Syekh Utsaimin itu datang dari gurunya. Itu datang dari gurunya, dan ini sebagaimana selaras nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala tentang seorang penuntut ilmu tidak akan sampai mendapatkan ilmu kecuali dia harus sabar terhadap jefaf dari kerasnya gurunya misalnya, ya, atau dari monotonnya gurunya misalnya. Maka teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, sungguh seorang penuntut ilmu kalau masih pilih-pilih guru, pilih-pilihnya bukan berarti dalam alasan karena akidah atau manhaj, tapi mungkin pilih-pilihnya karena penyampaian ini begini Ustaz, penyampaian Ustaz itu begitu Ustaz. Maka sesungguhnya kalau kita masih demikian, kita tidak bisa menghargai dari ilmu yang disampaikan, maka ketahuilah kita masih belum bisa bersabar terhadap guru kita. Kita masih mau pilih enaknya doang. Padahal yang saya sampaikan adalah sama-sama kebenaran. Maka tetap bersabar, ya, tetap bersabar di atas kebenaran tersebut, ya, dan waliyahtasib, berharaplah, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala balasan dari yang hendaknya kita lakukan sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tersebut. Kemudian teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, dari poin pertama ini pula atau materi pertama kita ini pula, Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan seorang penuntut ilmu wa tawaddu'u lil haqqi kadzalika lil khalqi. Seorang penuntut ilmu harus rendah hati. Dia harus rendah hati terhadap kebenaran. Tak kala kebenaran itu datang, kita harus rendah hati. Maka saya sering sampaikan, kebenaran yang paling sering disampaikan oleh para asatizah, para ulama, para masyayikh, para kiai, apa dia? Tak kala orang dapat musibah, maka yang sering disampaikan adalah sabar. Ya, fasbir wal yahtasib, sabar dan haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawaddu'u lil haqqi bimakna, dan tawadu, rendah hati terhadap kebenaran, ya, itu maknanya adalah annahu mata bi an lahul haqqu khada'alahu. Tak kala kebenaran itu datang kepadanya, jelas baginya, maka dia harus tunduk, dia harus terima, ya. Wala yanbaghi siwahu badilan, dan gak usah cari yang lain gitu loh. Ya, misal contohnya, ada seorang ikhwan ataupun akhwat, Ustaz, saya udah umur sekian, saya udah 30 umur saya Ustaz, tapi kok cari jodoh, cari pasangan nggak ketemu-ketemu, nggak dapet-dapet, ya rasanya nggak ada yang klop gitu loh, nggak ada yang matching gitu loh. Terus dinasihatin sama ustadznya atau orang lebih tua daripada dia untuk banyak bersabar, banyak berdoa kepada Allah, ya, banyak kan dari amal ibadah yang dituntunkan dalam Islam. Terus kemudian dia mencari badilan, sesuatu yang lain gitu loh. Dia hanya berusaha dari misalnya ikut biro jodoh A, biro jodoh B, biro jodoh C, tapi lupa mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ketika sampai kebenaran kepadanya, dia nggak tunduk, tapi malah cari badilan, cari yang lain dari hal-hal tersebut. Dan penuntut ilmu juga, teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Dan ini penting bagi kita semua, bukan hanya sebagaimana pernyataan Syekh Utsaimin di sini, wa kadzalika lil khalqi, dan begitu pula kita harus rendah hati terhadap orang lain, terhadap sesama makhluk. Nah, Syekh Utsaimin berikan analogi di sini, fakam min talibin fataha ala
Dan betapa banyak dari seorang murid, seorang siswa itu memberikan atau membuka kepada gurunya, muallimihi abwaban laisat ala balin minhu fala tahqiranna syai'an. Betapa banyak seorang murid itu terkadang membuka perkara-perkara, pintu-pintu yang kadang gurunya nggak ngeh atau lupa atau segala macamnya. Karena guru juga manusia, ustadz juga manusia. Ya, perlu diingatin kadang sama muridnya. Dan inilah sebagaimana para salafus saleh terdahulu. Mereka saling tanasuh, ya, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, ini kata Syaikh rahimahullah taala, fala tahqiranna syai'an, jangan remehkan. Itu loh. Jadi ini yang sering saya juga nasihatkan kepada teman-teman sekalian. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun. Kita harus menerima kebenaran dari siapapun. Sebagaimana dalilnya adalah kejadian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tak kalah mendapatkan keutamaan dari membaca ayat kursi, itu datang dari iblis, dari syaitan. Dan itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Tapi yang perlu menjadi catatan kita, bahwa untuk belajar, maka itu enggak. Belajar kita harus memilih kepada akidah yang benar dan manhaj yang benar. Tapi ketika menerima kebenaran, kita terima kebenaran tersebut datang dari siapa saja. Nah, kemudian teman-teman, semoga Allah muliakan, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, tak kalah menjelaskan dari pernyataan Syekh Bakar rahimahullah taala, sukun at-ta'iri min al-waqari war-razanati wa khafdil janahi. Seorang penuntut ilmu harus tenang, dia harus punya wibawa, dia harus rendah hati. Ini adab, kata Syekh Utsaimin. Ini adab bagi penuntut ilmu. Fayan bagi li talibil ilmi an yabta'ida anil khiffati sawa'un akanat fi misyatihi. Seorang penuntut ilmu harus punya sikap-sikap tersebut, adab-adab tersebut. Ya, dia sampai dalam masalah berjalannya pun dia harus punya sikap tenang, sikap wibawa, sikap rendah hati, dan juga sebagaimana fi ta'amulihi ma'an nas, bagaimana dia bergaul, bersosial kepada orang lain, sesama manusia. Wa ala yuktsira minal qahqahati allati tumitul qalba, dan dia juga harus menghindari dari banyaknya cekakak-cekikik, ya. Ini istilah dalam bahasa Arab dengan qahqahah. Ya, mungkin kalau teman-teman biasanya kalau ada orang kalau nulis chat itu ketawa, tulisnya WKWK gitu kan ya. Ya. Maka ya kalau mau ketawa nggak dilarang dalam Islam, tapi ketawalah yang sewajarnya atau secukupnya, dan penuntut ilmu nggak pantas untuk terlalu berlebihan dan banyak-banyakan dalam cekikikan atau ketawa-ketawa. Begitu pula kata Syekh rahimahullah taala, wa tuzhibul waqar, dan seorang penuntut ilmu ya harus jangan banyak tertawa, cekikikan, karena itu bisa menghilangkan wibawa terhadap dirinya. Dan seorang penuntut ilmu bal yakunu khafidan lil janahi, harus rendah hati, muta'addiban bil adabil lati taliqu bi talibil ilmi. Ya, dia harus rendah hati dan memahami bahwasanya inilah etikanya seorang penuntut ilmu, harus tawadhu, rendah hati. Ya, karena rendah hati tadi sebagaimana judul yang kita angkat akan memberikan kehormatan besar terhadap seorang penuntut ilmu. Akan memberikan kehormatan besar terhadap penuntut ilmu. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, seorang penuntut ilmu harus punya sikap-sikap seperti ini. Ya, dia harus paham hal ini, karena tak kala dia hilangkan satu dari sekian poin yang kita bahas, ilmu yang dia emban bisa jadi melalaikan amanah dan tidak bermanfaat untuk dirinya tersebut. Dan kita akan masuk kepada poin yang kedua dari materi atau matan yang disampaikan oleh Syekh Bakar rahimahullah ta'ala. Maka saya persilakan kepada Al-Akh Firdaus untuk membacanya. Fal yatafaddal.
طيب قال المصنف وعليه فاحذر نواكط هذه الآداب فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في أكل علة وعلى هرمان من العلم وعمل به فإياك والخيلاء فإنه نفاق وكبرياء وقد بلغ من شدة التوكي منه عند السلف مبلغا. Naam, jazakumullah khairan. Al-Akh Firdaus hafizahullah. Materi kita yang kedua dari matan yang disampaikan oleh Syekh Bakar, bagi para penuntut ilmu, ya, hendaknya fahdar nawaqidh hadhil adab. Hati-hati sama perkara yang bisa menghancurkan atau merusak dari adab-adab tersebut. Fa innaha ma'al itsmi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil aqli illatan. Karena hal itu bisa membawa dosa dalam diri Anda dan menunjukkan adanya kecacatan dari akal Anda ketika meremehkan atau tidak perhatian terhadap adab-adab tersebut. Ya. Dan kalau kita hilangkan ini semua, tawadhu, rendah hati gitu, rendah hati terhadap kebenaran, menerima kebenaran, ya, dan seterusnya, ini wa'ala hirmani minal ilmi wal amali bih. Itu bisa menghalangi seorang penuntut ilmu dari ilmu dan amal. Dia nggak bakal belajar, dia nggak juga bakal mengamalin. Ujungnya nggak muncul di pengajian, nggak menuntut ilmu, amal pun nggak. Ya. Jadi hijrahnya seakan-akan hanya jadi casing doang. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Bakar rahimahullahu taala, fa iyyaka wal khuyala. Maka hati-hati kalian, jauhilah sikap khuyala, takabbur, angkuh. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Karena sikap angkuh ini adalah sikap yang menunjukkan kepada kemunafikan dan kesombongan. Wa qad balagha min shiddati tawaqqi minhu inda salafi mablaghan. Dan para ulama salafus salih terdahulu itu telah memberikan permisalan-permisalan bagaimana menghindari dari perkara-perkara tersebut. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Khuyala atau angkuh atau sombong, ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, rubbama tahsulul khuyala li talibil ilmi wa li katsiril mal wa li sadidir ra'i wa kadzalika fi kulli ni'matin an'ama Allah biha 'alal 'abdi. Khuyala itu sombong yang bisa terjadi kepada seorang yang sedang menuntut ilmu. Sombong, angkuh itu bisa terjadi, tertimpa kepada seorang yang sedang menuntut ilmu. Dan teman-teman, semoga Allah muliakan, berarti nasihat ini atau peringatan ini gamblang di hadapan kita bahwa sombong itu mungkin bisa menimpa kita. Kesombongan itu sangat kemungkinan besar menimpa kita. Dan ini kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala. Dan sombong juga dapat menimpa orang-orang yang punya harta lebih, ya, walisadidir ra'i, orang yang punya pandangan, kecerdasan pemikirannya, ya, dan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat-nikmat yang luar biasa kepada seorang hamba tersebut. Jadi potensi sombong tinggi, ya. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa khuyala uhiya, dan khuyala yang dimasukkan di sini al-ijabu bin nafsi ma'a dhuhuri dzalika ala hayatil badan, yaitu dia takjub, dia merasa bangga, kagum terhadap dirinya sendiri dengan atau dari apa yang ditampakkan dari zahirnya ini, badannya ini. Ya, kama jaa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Nah, dari hadis ini kata Syekh Utsaimin, fal ijabu yakunu bil qalbi faqat fa in zaharat asaruhu fa huwa khuyala. Jadi sombong itu, ujub yang ada di dalam hati,
maka akan tampak asar atau efeknya ya menjadi di zohir badannya, jadi khoyala gitu. Ya, dari masalah hatinya tadi itu akan menjalar kepada sikap tingkah laku atau dirinya tersebut. Maka kita harus hati-hati. Nah, kata Syekh Utsaimin, perkataan Syekh Bakar rahimahullahu taala, fa innahu nifaqun wa kibriya, karena sikap ini adalah sikap di antara sikap kemunafikan dan sikap-sikap kesombongan. Ya. Karena apa? Kenapa disebut munafik? Kata Syekh Utsaimin, wa amma kaunuhu nifaqan fali anna al-insana yadhharu bi madhharin akbara min hajmihi al-haqiqi. Karena seorang, kenapa disebut munafik? Dia menampilkan penampilan yang sebenarnya bukan dirinya. Penampilan yang jauh lebih besar daripada ukuran dia gitu. Ya. Maka yang kayak ginilah orang bisa terjatuh kepada kemunafikan, dia menampilkan dirinya sebagaimana itu bukan hakikat dari dirinya tersebut. Nah, kita lanjut kepada matan yang ketiga. Tafadhal al-akh Firdaus. Qala musannif wa min daqiqihi ma asnadahu adh-Dhahabi fi tarjamati Amr bin Aswad an Ansi al-mutawaffa fi khilafati Abdul Malik bin Marwan rahimallah annahu kana idha kharaja minal masjid qabada bi yaminihi ala shimalihi fasu'ila an dhalik faqala makhafata an tunafiqa yadi qultu yumsikuha khawfan min ay yakhtira bi yadihi fi mishyatihi fa inna dhalik minal khuyala. Wa hadzal aridu arada li Ansi rahimallah wahdhar da al jababirah al kibr fa innal kibr wal hirs wal hasad awwalu dhanbin usiyallahu bih fatatawaluk ala muallimik kibriya wastinkafuk amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya wa taqsiruka anil amali bi ilmi ham'atu kibr wa unwanul hirman. Nah, jazakumullah khairan kepada al-akh Firdaus. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Kita masuk kepada matan yang selanjutnya disampaikan Syekh Bakar rahimahullahu taala. Tak kala beliau menyampaikan tentang Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwasanya Al-Imam Az-Zahabi salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i ya, yang menyebutkan dan menceritakan bahwa beliau ini ya kana idza kharaja minal masjidi qabada bi yaminihi ala shimalihi. Beliau itu selalu menekan tangan kirinya dengan tangan kanannya. Imam Az-Zahabi itu selalu menekan tangan kirinya dengan tangan kanannya tak kala beliau keluar masjid. Dan ketika kejadian ini ditanya oleh orang-orang yang berada di sekitar beliau, ya, fasu'ila an dzalika faqala makhafata an tunafiqa yadi. Beliau mengatakan bahwasanya aku takut tanganku ini berbuat munafik. Ya, aku takut tanganku ini berbuat munafik. Dan kata Syekh Bakar di sini, faqultu ya yumsikuha khaufan min an yakhtira bi yadihi fi mashyatihi fa inna dzalika minal khuyala. Maka aku katakan kata Syekh Bakar bahwa ia memegang tangannya karena takut tangannya itu bergerak saat berjalan, dan bergerak dalam arti atau dalam tanda kutip dengan gaya yang sombong atau dengan kesombongan, ya, atau dengan kesombongan. Intinya teman-teman semoga Allah muliakan bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka saking takutnya sombong dan merusak keilmuan mereka, ketawaduan mereka, keikhlasan mereka, dan mereka takut kepada ujub, riya, sum'ah dan seterusnya. Mereka itu sampai-sampai tangannya aja dipegangin sama mereka. Ya, seperti Imam Zahabi di sini. Mereka pegang karena mereka khawatir kalau mereka jalan dengan, mungkin bahasa kita sekarang, petatang petenteng, tangan mungkin sambil gimana-gimana, akhirnya khawatir membuat atau menjadikan itu tampak seperti kesombongan. Maka sampai sebegitunya mereka memegang tangan kirinya tersebut karena takut munafik atau sombong. Ya. Kemudian juga kata Syekh Bakar di sini,
rahimahullahu taala, wa hadza 'aridu 'aradal lil Ansi rahimahullahu taala. Peristiwa al-Ansi rahimahullahu taala, tak kala beliau menyampaikan wahdar da al-jababirah, ya, hati-hati dengan suatu penyakit yang bernama jababirah ay al-kibra, yaitu takabur atau sombong. Ya, sombong. Karena sesungguhnya sikap takabur ini, fainal kibra wal hirsa wal hasada ula dzanbin usiyallahu bihi. Dia adalah dosa yang pertama kali diperbuat atau dilakukan oleh makhluk terhadap Allah. Sikap sombong, takabur, tamak, hasad, iri, dengki, ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kemudian juga kita Syekh Bakar rahimahullah taala, fatatawuluka ala muallimika kibriya'u. Maka hati-hati kalau kalian tatawul, debat kusir dengan pengajar Anda atau guru Anda atau ustaz Anda. Karena ini bisa termasuk dalam kibriya, takabur, kesombongan. Dan kalaupun mau berdebat adalah perdebatan yang ilmiah, yang penuh dengan rahmah, kasih sayang, dan adab tentunya. Bukan perdebatan yang akhirnya memunculkan sikap sombong Anda. Atau Anda mungkin merasa lebih tahu, atau merasa lebih di depan daripada guru Anda, lebih tahu dan seterusnya. Padahal lewat wasilah mereka lah kita itu tahu gitu teman-teman. Mungkin sekarang kita jauh di depan mereka, tapi ketahuilah bahwasanya kita ini berada di posisi sebagai orang yang mendapatkan wasilah lewat mereka. Dan kemudian juga kata Syekh Bakar rahimahullah taala, wastinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Dan kata Syekh Bakar rahimahullah taala, karena rasa engganmu itu, istinkafuk, rasa engganmu itu ya untuk amman yufiduka, mendapatkan manfaat dari orang selainmu atau yang mungkin posisinya lebih rendah dari dirimu, itu kibria, itu takabur, itu sombong. Ya, mungkin ada orang awam gitu loh, masih tahu, bilang mbak gitu kan, mungkin ya, lagi ngomongin masalah hijab atau pakaian syar'i, terus mungkin dia nyeletuk tuh orang awam bilang, mbak jangan sok alim mbak, katanya gitu loh, jangan sok suci. Apa sikap yang seharusnya kita lakukan kalau kayak gitu? Seharusnya jangan tembak balik itu mbak gitu kan ya. Seharusnya kita, ya Allah, ya bisa jadi saya mungkin merasa sok suci nih, bisa jadi saya mungkin udah merasa sok alim nih gitu. Mentang-mentang saya pakainya udah syar'i gitu. Itu bisa jadi teman-teman sekalian yang semoga Allah muliakan. Ya, ketika istinkafuka amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya, kita bisa jatuh kepada ketakaburan, kesombongan, tak kala kita nggak mau ambil manfaat, ambil faedah dari orang yang kita lihat lebih rendah daripada kita. Mungkin yang masih nggak pakai hijab, mungkin banyak maksiat, tapi ketika yang disampaikan kebenaran, terus kita merasa enggan atau ini itu dan seterusnya, ini hati-hati, ini kibriya. Wa taqsiru ka'anil amali bil ilmi ham'atu kibrin wa unwanu hurman. Dan tak kala kita juga lemah, kurang dalam mengamalkan ilmu, ini kesombongan juga. Ini hati-hati. Kita lemah sedikit dalam mengamalkan ilmu dari yang telah kita pelajari, ini juga bisa jadi kesombongan, dan tanda-tanda ini ilmu tersebut diharamkan bagi kita. Ini tanda-tanda ilmu tersebut diharamkan bagi kita. Maka daripada itu teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini kita perlu jaga, perlu jangan sampai kita itu takabur atau sombong, dan kesombongan ini bisa merusak dari ilmu kita, merusak dari keikhlasan kita. Hendaklah senantiasa kita merasa rendah hati, jaga kehormatan kita. Kalau dinasihatin orang, ya terima. Ya, sebagaimana poinnya sebelum tadi kita bahas, seorang penuntut ilmu itu harus tawadu, rendah hati terhadap kebenaran. Ya, dia harus rendah hati terhadap kebenaran, jangan tolak walaupun dari siapapun itu datang. Ketika ada orang mengatakan kita jangan sok alim, jangan sok benar, jangan seakan Anda udah ahli surga, itu seharusnya perkataan tersebut nancep di hati kita. Ya, kita benar bukan penghuni surga, kita benar nggak ada kapling-kaplingan di surga, dan kita benar bahwasanya kita ini mungkin udah kayak merasa
baik doang, tapi pada keburukan kita banyak sekali. Nah, kemudian teman-teman semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada matan yang selanjutnya disampaikan oleh Syekh Bakar di sini, ya, atau poin atau matan yang terakhir pertemuan kita kali ini, dan insya Allah setelah ini kita buka sisi diskusi. Maka saya persilakan kepada Al-Ah Firdaus fal yatafaddal. Qala musannif al-ilmu harbun lil fata'il muta'ali kasayli harbun lil makanil ali falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi wal izra'a ala nafsik wa hatmaha wa mughrawamataha indal istishrafi lil kibriyai aw wadrasa aw hubbiz zuhuri aw ujub wa nahwi dhalik min afatil ilm al-qatilati lah al-mudhibati lahibati al-mudfi'ati li nurihi wa kullama izdatta ilman aw rif'an fi wilayah falzam zalik tuhriz sa'adatan uzma wa maqaman yaghbituka alaihin nas. Wa Abdullah bin Imam al-Hujjah rawiyatan fi kutub sittah Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahumullahu ta'ala qala sami'tu insanan yuhaddisu an abi annahu kana waqifan fi Arafah farraqa faqala laula anni fihim lakultu qad ghufira lahum kharrajahu az-Zahabi thumma qala qultu kadzalik yanbaghi lil 'abdi an yuzri ala nafsihi wa yathimaha. Nah, jazakumullah khairan Al-Ah Firdaus. Untuk matan kita yang terakhir di pertemuan kali ini, ketika Syekh Bakar rahimahullah ta'ala memulai poin kita yang terakhir ini dengan sebuah bait syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu seperti atau musuh bagi pemuda ataupun pemudi al-muta'ali yang tinggi hati, ya, yang sombong. Jadi ilmu itu musuh, ya, menjadi sesuatu yang kontradiktif dengan seorang pemuda atau pemudi bagi mereka yang tinggi hati. Dan kita lihat, dan ini fakta, banyak pemuda dan pemudi ketika diajak untuk mengenal ilmu agama, mereka akan enggan dan mereka lebih menurutkan dari keinginan mereka sebagai bahasanya sifat pemuda dan pemudinya tersebut. Ya, ketika ilmu itu datang, itu sebagai musuh bagi seorang pemuda atau pemudi yang sombong, yang merasa tinggi hati al-muta'ali. Kasayli harbun lil makanil ali. Sebagaimana air atau aliran air itu juga sebagai musuh tempat yang tinggi. Karena kita tahu ilmu gravitasi, air nggak mungkin naik ke atas tanpa ada dorongan. Ya, dia akan sangat bermusuhan tuh, bertolak belakang dengan yang namanya ketinggian. Dia akan terus turun, merendah, gitu loh. Dan itu sebagaimana perumpamaan sebelumnya kata Syekh Bakar, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu menjadi musuh bagi pemuda yang merasa senantiasa tinggi hati, sombong, aku masih muda kok, nanti aja lah segala macam. Ya, maka dan kita insya Allah di sini mayoritas masih dalam posisi sebagai seorang pemuda, ya, pemuda dan pemudi, baik umurnya masih 20-an, belasan ataupun 30-an, dan sampai pada masa matang kita di umur 35 ke atas sampai 40 ke atas dan seterusnya. Maka teman-teman semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah, dan Syekh Bakar juga menyampaikan kepada kita untuk falzam rahimakallah al-lusuqa ilal ardi. Maka istiqomalah, seriuslah, ya, semoga Allah merahmati Anda untuk selalu Anda itu menjejakkan kaki Anda di atas muka bumi ini, wal izra'a ala nafsik, rendahkan diri kita ini, ya, tahan diri kita ini, sabar, ya, jangan masukkan dalam diri kita itu kibriya al-istishraf, ya, dan dari teman-temannya
yang bisa merusak dari keilmuan kita, amal kita, ya wibawa kita, ya, dan sampai-sampai dapat al-mutfi'ati linurihi, sampai mematikan cahaya, memadamkan cahaya ilmu. Ya, intinya ini bisa merusak semuanya yang telah kita perjuangkan. Dan kata Syekh Bakar juga di sini, wa kullam mazdadat izdatta ilman aw rif'atan fi wilayatin, dan tak kalah setiap dari penuntut ilmu itu bertambah ilmu, ya, dan adabnya, akhlaknya dalam kedudukannya, maka tetap istiqomahlah, konsekuenlah dengan perkara tersebut. Karena kalau Anda bisa konsekuen, ya, falzam dzalika tuhris sa'adatan uzma, kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, kalian kebahagiaan yang tinggi, wa maqaman yaghbituka alaihin nas, dan kalian akan mendapatkan kedudukan yang membuat orang-orang itu pada bakal iri, tapi memang menjaganya hal yang perkara yang luar biasa. Ini sebagaimana sebuah riwayat yang disampaikan Syekh Bakar di sini, tak kalah Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah taala berkata, mendengar seorang manusia yang meriwayatkan hadis dari ayah beliau, ya, bahwa ia berwukuf di Arafah, kemudian tak kalah di wukuf Arafah ini beliau bersedih, ya, beliau bersedih, kemudian mengatakan terhadap atau mengasihani dirinya tersebut, laula anni fihim la qultu qad ghufira lahum, ya, seandainya aku tidak berada di tengah-tengah orang-orang yang sedang wukuf di Arafah ini, niscaya mereka akan diampuni oleh Allah. Jadi seakan-akan kalau ada saya, mereka ini jadi susah diampuni oleh Allah. Ya, dan Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, qultu kadzalika yanbaghi lil 'abdi an yurzi 'ala nafsihi wa yahdimaha, dan sepantasnya seorang hamba dia menganggap dirinya itu remeh, enggak ada apa-apanya. Dan beginilah teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu harus menjadikan dirinya seperti itu, membuat dirinya demikian, seakan-akan saya nggak ada apa-apa, seakan-akan saya nggak ada ilmu, seakan-akan saya ini adalah orang yang paling buruk. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama, seorang yang terkadang memegang amanah ilmu, mengemban amanah ilmu itu bisa menjadi kondisinya lebih buruk daripada orang yang tidak berilmu sama sekali. Kenapa? Karena mungkin dia berilmu, dia nggak ikhlas sama Allah. Karena dia riya, dia sum'ah, dan ini termasuk dari bagian syirik kepada Allah. Maka daripada itu teman-teman, semoga Allah muliakan rahimakumullah, rendah hatilah terhadap siapapun, terhadap kebenaran, terhadap mungkin orang yang lebih rendah daripada kita, ya, agar kita bisa menjaga kehormatan kita menjaga kemuliaan kita, dan kita hanya mengharap wajah Allah, mengharap balasan dari Allah, dan jangan sombong. Dan sombong yang dimaksudkan sombong terhadap kebenaran juga, hal tersebut terhadap guru-guru kita, terhadap sesama kita, ya, orang-orang terdekat kita. Maka kalau kita bisa aplikasikan ini, maka ini akan menjadi sebuah adab atau sikap yang luar biasa. Nah teman-teman, semoga Allah muliakan, a'azanillah wa iyyakum. Demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini, dan insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kepada adab yang ke-6 dari seorang penuntut ilmu. Adabut talib fi nafsihi, ada penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu al-qana'ah waz-zuhad. Dia senantiasa merasa cukup dan merasa zahada atau zuhud, yakni zuhud terhadap dunianya, dan sebagainya. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah, dan semoga Allah mudahkan. Demikian, wallahu ta'ala bisawab, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya kembalikan kepada Al-Firdaus hafizahullah untuk membimbing dari sesi diskusi kita. Fal yatafaddal. Baik, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan raise hand-nya. Nah, Ustaz, sambil menunggu pertanyaan, gimana Ustaz dengan fenomena di tengah-tengah kita, Ustaz? Biasanya kan, Ustaz, apabila kita di jalan atau pas ketemu teman di jalan, kemudian teman ini dia nggak negur kita, kan? Teman ini dia nggak negur kita atau nggak nyapa kita, atau ada kita punya teman lama yang nggak ngehubungi kita, nggak chat kita, apakah hal tersebut
bisa termasuk ke dalam kibar atau sombong, Ustaz? Apakah hal tersebut termasuk ke kesombongan? Nah, Ustaz, kamu. Ya, jazakumullah khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Teman-teman semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi diskusi kita pertama ini, tadi kata Al-Firdaus, kalau ada teman nggak negor, terus apa tadi kata Anda? Nggak negor, nggak nyapa gitu kan ya, dan seterusnya. Maka kita ingat dengan pernyataan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang masalah ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak sapa, tidak say hello kepada saudaranya lebih dari 3 hari. Nggak halal, artinya haram, ya, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Atau mungkin ada anggapan sombong ketika mungkin ada orang lain nggak nyapa kita segala macamnya. Jadi teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, kita jangan sombong, maksudnya jangan suuzon, afwan. Kita jangan suuzon terlebih dahulu kepada saudara kita yang mungkin mereka tidak menyapa kita, tidak menegur kita. Biarkanlah mungkin saudara kita tersebut atau teman kita tersebut bersikap demikian. Karena biasanya sering dari teman-teman tuh nyampein masalah, Ustadz, saya itu udah berusaha ramah sama dia, baik sama dia gitu loh. Tapi kok responnya seperti itu ya Ustadz. Jadi gini teman-teman, semoga muliakan, sikap baik kita, adab baik kita, ya, keramahan kita dan seterusnya itu bukan untuk dapat feedback positif dari orang lain. Ya. Adapun feedback dari orang mau bagaimanapun itu urusan dia. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita mengaplikasikan dari apa yang kita pelajari ini. Ya, kita berusaha care sama orang, dekat sama orang, sering salam sapa kepada orang, dan ketika orang lain acuh nggak acuh sama kita, itu bukan urusan kita. Ya, dia nggak saud, apalagi waladzubillah dia nggak jawab salam dari kita, padahal menjawab salam itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah ketika disampaikan. Maka teman-teman semua muliakan, berusahalah jalin persaudaraan itu dengan sebenar-benarnya, dengan seutuhnya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, kata Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, dan perbaikilah hubungan di antara saudara kalian, antara satu dengan yang lainnya. Jadi berusahalah jadi orang yang mungkin teman nggak negor, kita negor gitu loh. Berusahalah jadi orang yang orang cuek saya peduli gitu loh. Ya, kita jadi kayak gitu teman-teman, karena kita belajar menuntut ilmu. Saudara kita pun sebenarnya, atau teman kita pun, satu pengajian kita pun, dia belajar menuntut ilmu. Tapi masalahnya, apakah mereka memahami konsep dari adab penuntut ilmu ini atau enggak? Atau dia cuma menuntut ilmu itu cuman datang-datang doang tanpa harus memahami hakikat seorang penuntut ilmu atau orang yang belajar. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap dari diri kita masing-masing. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah, berusahalah jangan sampai atau terjatuh kepada hal demikian, ya. Nggak ramah, padahal seorang muslim itu harus menjadi seorang sosok yang ramah, yang bersosial, ya, dan tegur sapa. Dan Nabi juga kasih wasiat kepada kita, maukah aku berikan kepada kalian sesuatu yang membuat kalian itu saling mencintai, kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Afsus salamu bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Suatu yang mudah dan sangat ringan sekali, tapi bisa menimbulkan kecintaan dan bisa membuang benih-benih hasad, iri, dengki, saling bermusuhan dan seterusnya. Maka sebarkan salam di antara satu dengan
dengan lainnya, tegur, say hello, tanya kabar dan seterusnya, walaupun via chat, WhatsApp dan seterusnya, maka insya Allah ini akan memberikan kebaikan ketika kita mengharapkan wajah Allah dan ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah dalam bisawab. Itu mungkin untuk diskusi pertama. Kalau ada yang lain, tafadhal, Firdaus. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bagi teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tafadhal. Baik, sambil menunggu, saat ini masih berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang kesombongan. Jikalau timbul kesombongan dalam diri kita, jikalau timbul kesombongan dalam diri kita, itu bagaimana cara kita menepis? Mungkin ada tips-tips step by step yang harus kita lakukan, bagaimana kita menepis kesombongan yang ada di dalam diri kita. Padahal. Nah, jadi bagaimana menepis kesombongan yang ada di diri kita? Ini nasihat yang di akhir tadi pembahasan kita sampaikan, sebagaimana perkataan Imam Az-Zahabi tadi, bahwa seorang muslim, seorang hamba hendaknya melihat kadzalika yanbaghi lil abdi an yurzi ala nafsihi yahdhimaha. Dia harus melihat dirinya itu nggak ada apa-apanya. Dia harus melihat dirinya itu remeh. Dia harus melihat dirinya itu seakan-akan saya itu lebih buruk daripada orang yang mungkin masih dalam banyak kekurangan gitu loh. Jadi itu diantara tips yang disampaikan oleh para ulama kita tentang masalah ini, bagaimana agar kita nggak termasuk ke dalam kesombongan, takabur, ya, dan segala macamnya. Tentunya juga dengan pertolongan dari Allah, meminta isti'anah wa istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga hati kita, karena sombong ini kan masalah hati. Ya, sombong itu bermula dari merasa diri itu lebih baik, merasa diri itu lebih. Ini sebagaimana yang terjadi kepada iblis, ya, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang memberikan pelajaran kepada kita tentang bahwasanya sombong itu tak kalah merasa dirinya itu lebih baik dari orang lain. Sebagaimana firmankan dalam surat Shad ayat ke-76, kata Allah mengabadikan perkataan iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Maka kalau udah ada kalimat ini dalam jiwa kita, nggak keucap sih di lisan, tapi di hati itu kebetik gitu loh, untuk kan saya udah ngaji, itu belum ngaji gitu loh. Wah, ini subhanallah, hati-hati teman-teman. Benar memang kita udah ngaji, tapi apakah ngajinya kita ini sampai akhir-akhir kita gitu loh. Terus kita yang nggak sampai akhir hayat lah, dia yang sebelum akhir hayatnya udah ngaji gitu atau tobat. Nah, simpelnya seperti itu, kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian Ustaz, ini ada pertanyaan di chat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Afwan Uzadi. Izin bertanya, sebagaimana angkuh ataupun sombong yang telah disampaikan bahwa itu merupakan rasa bangga terhadap dirinya sendiri dari apa yang tampak dari dirinya secara zahir. Kemudian bagaimana jika rasa sombong tersebut atau rasa sombong ini muncul dari dalam hati walaupun tidak ditampakkan? Jadi sebagaimana yang Antum jelaskan tadi Ustaz, jadi rasa sombong itu muncul karena sikap zahirnya. Kemudian bagaimana sombong ini muncul tapi dalam hati tidak ditampakkan secara zahir? Contohnya Ustaz, jangan kasih contoh, misalnya ketika menyampaikan suatu ilmu kepada orang awam, lalu ia khawatir akan muncul rasa sombong dalam hatinya. Kemudian sombong terhadap ilmunya yang tidak tampak secara zahir. Apakah kekhawatiran ini termasuk talbis iblis? Apakah kekhawatiran ini termasuk talbis iblis? Dan jika ini terjadi bagi seorang hamba, bagaimana kiat menghilangkan benih sombong itu dari dalam hati? Nah, Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaan atau diskusi kita di kesempatan kali ini. Nah, teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa sombong ini, takabur, ya, enggak rendah hati, angkuh dan seterusnya, itu adalah perkara atau masalah penyakit hati.
Ya, penyakit hati. Dan kita ingat bahwa hati kita itu senantiasa berada di antara jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu ma yasha, dan Allah bolak-balikkan hati kita tersebut sesuai apa yang Allah kehendaki. Maka daripada itu senantiasalah mohon kepada Allah agar hati kita ini dalam keadaan lurus atau dalam keadaan baik. Nah, teman-teman, semoga Allah muliakan, dari diskusi yang disampaikan di sini, tak kala Anda merasa ada bisikan gitu loh, bisikan dalam hati Anda untuk misalnya sombong atau merasa kayak sebagaimana kata iblis dalam surat Shad ayat ke-76 tadi, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia gitu loh. Ya, dan ini sangat kemungkinan besar tertimpa kepada semuanya. Ini sebagaimana kata Utsaimin tadi yang kita bahas, bahwasanya sombong itu ya sangat kemungkinan besar tertimpa kepada talabul ilmi. Tahsulu khuyala'u li talibil ilmi. Jadi orang yang menuntut ilmu itu potensi untuk sombong gede atau besar. Ya. Potensi untuk sombong itu, angkuh itu besar. Anda bisa dapat soft pertama dengan telah berusaha datang awal, duduk di dekat ustadz di pengajian dan seterusnya. Apakah Anda aman-aman saja gitu, atau Anda udah merasa di zona aman? Enggak. Anda berada di zona yang fatal sekali. Apa fatalnya? Bukan gara-gara Anda mungkin telat datang, mungkin nggak beradab, ustadz udah mulai kajian gitu, bukan. Tapi ketika Anda merasa, wah aku yang paling depan nih, wah aku dekat sama ustadz nih. Nah, ini yang jadi seorang yang akhirnya merasa lebih baik daripada orang yang mungkin duduk-duduk di belakang atau yang ada datang telat gitu loh. Padahal yang mungkin datang telat tuh mungkin jelas kita tahu itu nggak adab dalam menuntut ilmu, tapi rupanya dia yang bisa ambil manfaat dari pengajian tersebut, yang bisa diamalkan. Lah kita yang datang awal duduk di depan di dekat ustadz, malah petenteng seakan-akan begini dan begitu. Ini yang bahaya. Ini yang akhirnya jadi keangkuhan dan kesombongan. Ya, maka hati harus ada rasa bangga itu, hati-hati, kita harus lawan ya, dan tentunya minta pertolongan sama Allah ya, walaupun nggak ditampakkan ya, memang itu mulanya dari hati tadi ya, mulanya dari hati tadi. Dan apakah diantaranya metode yang bisa dilakukan? Maka mohonlah atau ta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon perlindungan kepada Allah ya, karena semakin kita seperti itu godaan syaitan itu semakin semakin tinggi, semakin untuk membuat kita itu merasa ujub, bangga dengan apa yang telah kita lakukan. Dan jangan lupa pula untuk lawan diri ini dengan merasakan diri kita nggak ada apa-apanya, diri kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan dosa, dan kita rasakan bahwa ya Allah, jangan-jangan dosa saya belum diampuni oleh Engkau gitu loh. Jangan-jangan dosa saya ada yang saya nggak sadar, yang nggak tampak bagi saya bahwasanya itu rupanya dosa, entah riya, sum'ah dan seterusnya. Maka kekhawatiran seperti itu, ketahuilah teman-teman, masuk dalam tipu daya iblis juga ya, talbis iblis. Dan itu kiat-kiat yang menghilangkan dari saya bisa sampaikan benih-benih dari kesombongan ya. Jangan lupa untuk banyak berdoa sebagaimana doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai maha membolak-balikkan hati, teguhkan hati ini di atas agamamu, ya wahai yang maha memalingkan hati, palingkan hati ini dalam senantiasa ketaatan kepada dirimu ya Allah. Maka amalkan terus doa tersebut, jangan lepas, karena ketika kita lemah, futur, down, iblis masuk, terus mulai ujub, sombong dan seterusnya. Dan ini berat bagi kita semua teman-teman sekalian. A'azani Allah wa yakum. Demikian untuk diskusi itu. Mungkin yang lain falyatafaddal. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz, sebelum kita mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Yaitu pertanyaannya, bagaimana seharusnya sikap dan adab kita ketika ingin berpindah majelis atau menentukan di antara dua majelis? Misalnya,
salah satu majelis yang kita ikuti dari awal, namun jaraknya lebih jauh dari rumah. Jadi terkendala jarak. Sedangkan majelis yang lain lebih dekat dengan tempat tinggal kita, tapi kita tidak mengikutinya dari awal. Atau di hari yang sama ada dua majelis atau dua kajian yang menurut kita pembahasan ini sama-sama penting, sama-sama urgent, mana yang seharusnya kita pilih dan ikuti. Jazakumullah khairan. Jadi teman-teman semoga Allah muliakan rahimakumullah. Tak kala Anda menghadapi kondisi demikian, ya kondisi yang harus memilih di antara dua hal, maka tidaklah ada yang bisa mengambil sikap seperti ini kecuali orang-orang yang Allah anugerahkan taufik, hidayah atau furqan, ya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala memberikan penjelasan kepada kita juga tentang bagaimana sepantasnya seorang penuntut ilmu tak kalah menghadapi suatu dua permasalahan yang harus dia pilih atau masalah khilaf dan seterusnya. Maka yang pertama dan utama adalah minta pertolongan dari Allah, maksudnya minta pilihan dari Allah. Anda istikharah sebagaimana istikharahnya Imam Bukhari. Tak kala Imam Bukhari mencantumkan dari hadis-hadis yang beliau nukilkan. Ya, jadi bagi teman-teman nasihat yang saya sampaikan, istikharahlah kepada Allah. Ya. Kenapa harus sampai sedemikian? Karena para salaf dahulu mereka itu istikharah, mereka itu minta pertolongan sama Allah walaupun sampai kepada perkara-perkara yang sepele. Kadang sampai minta garam, sampai tali sandal putus, mereka minta kepada Allah. Apalagi Anda harus memilih di antara beberapa majelis atau misalnya memilih yang mana dan seterusnya, maka itu lebih mulia lagi. Seharusnya kita banyak-banyak istikharah sama Allah, bukan menyesuaikan dengan hawa nafsu kita. Mungkin nganggap, oh ini lebih dekat gitu loh, ya udah kesini aja. Oh ini keliru nih, berarti cuma pakai akal-akalan atau logika kita aja. Tapi kalau kita pakai pertolongan dari Allah, dan ketika setelah dari pertolongan dari Allah kita lihat bagaimana para ulama menuntun kita. Nah dari pertanyaan yang saya simak, saya dapat tangkap bahwa tak kalah mungkin kita ada majelis yang kita ikuti dari awal, tapi jaraknya mungkin lebih jauh dari rumah. Kemudian ada majelis yang lain lebih dekat dengan tempat tinggal kita, tapi tidak kita ikuti dari awal. Maka yang kami ketahui dari masalah ini, maka ikutilah yang Anda ikut dari awal. Ya, karena kekonsistenan yang ditanam dalam belajar atau menuntut ilmu itu lebih utama. Ya, lebih utama, dan juga di sana ada nilai plusnya apa? Anda harus berjuang dengan jarak yang lebih jauh. Ya, walaupun memang enak sih lebih dekat gitu kan, ya nggak susah. Apalagi mulai dari awal gitu ya. Kalau emang bisa Anda komparasikan antara yang jauh udah lama Anda ikutin terus ada yang dekat, terus mulai dari awal lagi Anda pengen jaga, maka jaga. Itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Tapi kalau harus memilih di antara dua, maka pilihlah yang mana Anda lebih pertama mohon sama Allah, yang kedua mana yang Anda lebih dari awal ikut dan istiqomahkan sana sampai selesai, ya. Dan ingat, jangan memilih dengan apa yang mungkin ada di pikiran kita atau logika kita, karena sejatinya kita lemah dan banyak kekurangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari diskusi kita atau tanya jawab kita. Wallahu ta'ala bisawab. Saya kembalikan kepada Al-Firdaus untuk mengakhiri dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Fal ya tafadhal. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada teman-teman yang telah menyimak, mau itu di Zoom maupun di media sosial lainnya. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.